Yoko kemarin yang 2 tahun. Itu dulu tanggapannya. Terus Yoko kan nggak mau banding. Jadi itu dulu deh. Ponis yang kemarin 2 tahun. Tanggapan pribadi saya ya. Iya, merasa puas nggak? Cukup nggak? Saya pribadi yang merasa cukup puas ya, lebih dari puas bahkan, karena buat saya membawa ini ke jalur hukum bukan berapa lama Yoke ditahan, tapi membuktikan bahwa apa yang dia lakukan ini salah, dia bersalah. Tapi atas 5 tahun yang sudah dia hancur leburkan mental dan psikis, seperti apa? Pertanyaannya bagus nih. Kalau Yoke saya lihat kan dia bilang bahwa apa yang dia hadapi ini bukan pelaporan bullying, tetapi pelaporan tentang illegal access. Tetapi jangan lupa, mensrea tujuan si Yoke ini mengupload data pribadi saya dengan tujuan membuli. Gitu kan ya? Itu pendapat saya. Oke, sempat kan potensi juga jadi saksi. Anak juga sempat jadi korban bullying. Mendengar 2 tahun ini merasa cukup juga gak sih mereka? Oh, nanti saya bacain WA anak saya. Ya, tentu yang paling utama saya bilang sama anak-anak saya, ini yang saya lakukan buat anak-anak saya, buat suami saya, buat sahabat-sahabat saya, dan buat semua orang di sekeliling saya yang tersakiti oleh olahraga si Yoke ini. Kak, setelah kasus ini mencuat, psikologisnya terganggu seperti apa sih kalau boleh tahu? Adakah perubahan sikap atau apa? Ketika sehari-hari yang seperti yang biasanya mungkin wajar atau apa? Ketika kasus mencuat tentu kan tidak bisa lepas ini sampai juga ke telinga. Terhadap diri saya atau terhadap Raka dan keluarga? Kalau ya ini ya teman-teman ya, tidak semua orang itu mentalnya sekuat saya. Kalau saya, kalian bisa saksikan ya, saya tetap Fitri Sahuteru, tetap beraktivitas seperti biasa, tetapi kan saya punya anak, saya punya suami, saya punya sahabat yang kena impactnya dari apa yang dilakukan si Yoke ini. Saya punya karyawan. Dan itu Kalau buat saya pribadi, awal-awal ya, tapi karena kita tuh kalau terbiasa kan jadi 6 gitu ya. 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Kalau dia sehari aja bikin 3 atau 4 postingan selama 5 tahun, berapa puluh ribu kali dia menghubungi saya. Nah, kalau dilihat antara kepuasan dan tidak kepuasan, bukan kepuasan yang saya cari ya. Ya, saya dinasihati juga sama lawyer saya, ya sudah, yang penting kan dia divonis bersalah. Tapi kan artinya tidak sebanding ya, sebetulnya dalam tanda hati kecil mungkin tidak sebanding dengan apa yang sudah dilakukan dengan jalan waktu yang sekian lama. Ya, kalau ngomong kita manusia kan gak ada puasnya ya, tapi sudahlah. Untuk kasus ini juga bukan masalah lamanya Yoke di dalam tahanan. Selama 5 tahun dia ngebully saya. Sekarang saya sematkan di hidup dia narapidana, sampai dia mati dia akan bawa gelar itu. Oke Bu, segitu bukan nangis, segitu lukanya atas apa yang diperbuat bisnis hancur. Bisnis siapa yang hancur? Ya, paling enggak Nggak mau. ya, ada maksudnya ada pengaruh nggak sih sama bisnis atas case ini? Tidak berpengaruh sama sekali. Mungkin buat saya iya, karena bisnis saya tidak perlu netizen ya. Saya sudah cukup kuat di core bisnis saya dari 19 tahun udah di dunia usaha. Apa yang dilakukan Yoke ini tidak berpengaruh ke bisnis saya ya, kecuali yang berhubungan dengan jasa. Nah, dan itu pun bukan karena saya nggak mau bertahan, tapi lebih ke saya nggak mau ngejaga. Kenapa klinik saya di Senayan saya tutup? Karena selalu apa yang terjadi di klinik saya itulah yang menjadi bahan si Yoke untuk membuli. Jadi dalam artian berpengaruh ke bisnis itu bukan karena bisnis saya bangkrut atau apa, karena saya sendiri merasa itu ini kayaknya nggak baik deh. Nah, otomatis karena saya menjaga hal-hal seperti itu, ada pasien misalnya datang ke Senayan, nanti tiba-tiba mereka bikin story atau siapa story, ketangkep sama dia, dicari tahu ini siapa. Nah, perbuatan-perbuatan itu yang merugikan. Akhirnya saya harus menutup bisnis saya bukan karena bangkrut, karena saya lebih menjaga mental orang-orang yang berkunjung ke klinik saya, walaupun nggak ada urusan secara pribadi sama saya, tapi dia cari tahu itu siapa. Itu jahatnya Yoke itu seperti itu. Oke, kita memang tidak ada urusan sama bisnis bisa dibangun kembali, tapi luka hati ini kan berbekas terus ya.
kemarin Yoko sempat menyatakan bahwa ikhlas atas putusannya 2 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan menjadi pribadi yang lebih baik, tidak akan lagi melakukan hal-hal yang seperti yang orang lakukan. Tanggapan yang gimana? Kalau itu dari dalam hati dia yang paling dalam dan tulus ya bagus ya. Tapi teman-teman tahu nanti dia ngomong apa nih. Saya itu sebetulnya udah nggak mau membahas masalah ini, tetapi ada beberapa pernyataan si Yoke ini sebelum divonis. Dia contoh nih, kalian kan melihat ya jalannya persidangan bagaimana dia bersimpuh di kaki saya, itu pun dia nggak mau ngomong dia bersimpuh. Kalau sekarang saya bisa artikan bukan bersimpuh ya, bukan bersujud, apalagi ngedeprok gitu. Kan hal-hal seperti itu masih dia perdebatkan untuk egonya dia gitu. Sebetulnya nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya juga dia mengatakan itu ya, namanya dia lagi berperkara dengan orang yang lagi marah gitu sama dia. Kenapa hal-hal seperti itu harus dia koreksi? Nah, pada saat putusan teman-teman baca sendiri, hal yang meringankan adalah apa tuh katanya? Permintaan maaf diterima dari terdakwa ini, dimaafkan oleh Mbak Fitri. Jadi itu juga menjadi pertimbangan daripada majelis mengatakan bahwa hal-hal yang meringankan karena Mbak Fitri sudah memaafkan terdakwa Yoke ini. Jadi memang sebenarnya yang dalam putusan ini kita juga patut apresiasi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili. Tadi disampaikan oleh klien kami bahwa itu sudah memenuhi rasa keadilan bagi klien kami. Mungkin rekan-rekan sendiri bisa menilai bahwa kurang lebih 5 tahun yang dilakukan bullying terhadap klien kami itu tadi. Nah, fakta-fakta yang ada memang pada dasarnya setelah putusan yang kemarin itu, perbuatan-perbuatan yang dilakukan Yoke ini terhadap klien kami yang selaku korban terbukti berdasarkan fakta persidangan itu tadi. Makanya vonisnya menurut kami apresiasi kepada majelis hakim yang mulia, begitu pula jaksa penuntut umum mampu membuktikan dakwaannya sesuai dengan tindakan-tindakan yang dilakukan Yoke terhadap klien kami, mungkin seperti itu. Nah, jadi memang pada dasarnya kita memang harus bijak dalam bermedia sosial. Ya, memang berekspresi itu bebas, berpendapat itu bebas, tapi ada batasan. Jangan sampai kita tanpa sadar ataupun dengan sadar membuli seseorang, karena memang pada dasarnya itu hal yang memang tidak pantas, tidak layak untuk dilakukan. Apalagi menurut fakta persidangan mengupload si OJK yang memang itu merupakan data pribadi yang diatur Undang-Undang ITE, perlindungan data pribadi, aturan OJK pun mengatur itu. Makanya kita sama-sama bisa mengambil pembelajaran dalam perkara ini. Mudah-mudahan hari ini kita belum tahu ya, upaya hukum itu kan hak dari terdakwa Yoke maupun penasihat hukumnya apakah mengajukan banding atau tidak, kita belum tahu itu, tapi itu merupakan hak. Memang diberi waktu 7 hari untuk pikir-pikir, kita pun juga nggak tahu apakah JPU banding atau gimana, itu hak mereka ibaratnya. Kita di sini mudah-mudahan ini bisa menjadi hikmah untuk semua, bahwa menjadi pembelajaran ke depannya seperti apa. Kami pun selaku tim penasihat hukum dalam artian mengapresiasi juga klien kami sudah berbesar hati pada saat persidangan, hadir di persidangan, memaafkan terdakwa, dan terbuktikan majelis hakim mengambil pertimbangan itu menjadi hal yang meringankan dari terdakwa Yoke itu sendiri. Jadi sama sekali klien kami ini tidak ada dendam, dalam artian lah apa yang kau perbuat itu yang harus kamu pertanggungjawabkan. Nah itulah bagi kami ya, oke, putusan sudah ada, case close ya. Itu sebenarnya mungkin itu sementara. Terima kasih. Tapi Yoke sendiri nih, Kak Fitri melihatnya seperti apa sih dia tidak melakukan upaya banding, justru dari pihak JPU yang ingin mengupayakan banding. Gimana menanggapinya Kak Fitri? Tadi saya diskusi ya Bang ya, mungkin ini bagus banget kalau JPU banding, artinya memang ingin memberikan pelajaran ya atas krisis bullying di Indonesia ini kan, ini banget ya, lagi marak banget bullying ini. Ya nggak tahu nih kalau menurut Abang gimana? Ya, JPU banding? Kalau menurut kami sebagai penasihat hukum, upaya jaksa akan melakukan banding itu adalah dalam rangka memberikan pelajaran kepada masyarakat, hati-hati di sosial media. Memang konten yang di-upload oleh terdakwa itu kan durasinya nggak panjang, tapi itu kan dampaknya kan panjang. Selama 5 tahun dibully,
disebarkan data pribadi, data perbankan yang seharusnya itu kan ranah pribadi hanya orang bank dan pemilik akun itu sendiri gitu kan. Jadi mungkin jaksa ini memberikan pelajaran lah kepada masyarakat, hati-hati bersosial media, hati-hati juga menggunakan data pribadi orang lain. Mungkin menurut kami seperti itu. Untuk Artinya mewujudkan rasa keadilan di masyarakat. putusan kemarin itu belum inkrah ya, karena kan JPU ingin mengupayakan banding itu ya. Ya, memang secara hukum kan diberi waktu 7 hari bagi baik penuntut umum ataupun penasihat hukum untuk melakukan pikir-pikir apakah melakukan upaya banding atau upaya lain atau menerima ya. Pak Fitri, reaksi suami gimana dengan hasil putusan? Kan kemarin jadi saksi. dari Yoke sendiri kan sudah mendatangi, nyamperin ke suami